dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya, kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan dari konten sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton konten sebelumnya, silahkan untuk di-scroll ke bawah, itu kalian akan mencari konten sebelumnya dan silahkan untuk ditonton terlebih dahulu, dan ini adalah kelanjutan dari konten tersebut tentang kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahat seperti yang pada kalian lihat di layar ini adalah kolesterol jahat. Bentuknya seperti apa ya, lemak ya, seperti minyak gitu ya, yang mengerak di pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan biasanya terjadinya penyakit jantung dan juga stroke ya. Oke, kita akan bahas next slide. Jadi, kita akan bahas tentang makanan terbaik dan terburuk bagi penderita kolesterol tinggi. Jadi, sebenarnya makanan yang seperti apa sih yang bisa atau layak atau baik dikonsumsi untuk penderita kolesterol? Jadi, memang yang pertama adalah makanan serat tinggi. Nah, untuk makanan serat tinggi ini contohnya apa? Bisa berupa biji-bijian atau 100% gandum ya, atau kacang polong dan juga sayuran. Nah, termasuk sayuran yang berserat tinggi, ya kan? Kemudian ada juga yang kedua adalah kedelai. Nah, untuk kedelai ini proteinnya memang mengandung isoflavon, di mana isoflavon dan juga fitoestrogen ini membantu memproduksi kolesterol baru. Oke, kemudian yang ketiga adalah stanol dan sterol. Nah, untuk ini adalah senyawa alami yang terdapat di dinding sel tanaman yang dapat membantu untuk menurunkan kolesterol jahat. Kemudian, makanan terbaik yang terakhir adalah rempah-rempah. Nah, tidak hanya membumbui makanan, tetapi juga bagian yang baik dari diet, yakni adalah rempah-rempah. Ya. Nah, jadi sebenarnya batas ambang kolesterol itu apabila kalian tes dengan menggunakan alat kolesterol yang biasanya kita jentikkan di ujung jari, itu adalah batasnya 175 ya. Nah, untuk makanan terburuk apa saja yang harus diwaspadai oleh penderita ya, oleh penderita kolesterol ini. Nah, untuk yang pertama adalah daging. Ternyata daging itu mengandung lemak jenuh yang tidak sehat dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai, terutama kalau orang-orang yang sudah paham itu daging-daging apalagi yang diolah dengan santan ya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang digoreng ya. Untuk makanan yang digoreng ini yakni menyebabkan makanan itu kehilangan air dan menyedot lemak. Juga mengandung lemak trans yang tinggi alias lemak hasil penggorengan tersebut. Ditambah lagi apabila memang penggorengan tersebut menggunakan minyak yang tidak sekali pakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah susu berlemak. Nah, untuk susu berlemak ini biasanya terdapat lemak jenuh pada produk susu, seperti es krim, kemudian keju, susu murni, dan yogurt lemak utuh. Ya. Dan yang keempat adalah minyak terhidrogenasi. Nah, lemak trans ini terdapat di makanan dengan kemasan seperti kue, kering, kemudian biskuit, popcorn, dan makanan beku lainnya. Jadi biasanya lebih ke junk food ya. Jadi memang ini adalah makanan yang baik dan makanan yang buruk. Kalau makanan yang baik boleh dikonsumsi oleh penderita kolesterol, sedangkan makanan buruk lebih baik dihindari. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita sudah bahas bahaya kolesterol yang tinggi itu apa sih, ya kan? Jadi memang kolesterol tinggi itu juga dikenal sebagai hiperkolesterolemia. Nah, itu adalah merupakan faktor resiko utama penyebab penyakit jantung dan juga stroke, ya. Penyakit CVS, kardiovaskular. Kemudian kolesterol ini dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, ya.
Kemudian sehingga menyulitkan darah untuk mencapai jantung. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, kalau misalnya plak-plak kolesterol itu menempel di pembuluh darah kalian, arteri itu pembuluh darah ya. Nah, di pembuluh darah kalian, maka inilah yang menyebabkan darah itu dapat terstop atau tertutup oleh plak tersebut. Nah, kalau plak tersebut memang hanya menutup atau mempersempit, oke, efeknya banyak nanti bisa hipertensi atau darah tinggi seperti itu. Tapi apabila memang plaknya itu ada yang lepas, plaknya itu nggak selalu kukuh, tapi ada yang lepas, itu bisa membuat oklusi alias pembuluh darahnya tertutup, jadi tidak bisa menyalurkan darah kembali. Nah, ini yang membuat bahaya ya. Apalagi kalau di jantung juga malah bahaya. Kalian bisa bayangkan sendiri ya kan, kalau tertutup bagaimana ya kan. Nah, kemudian gaya hidup yang bagaimana yang dapat meningkatkan resiko kolesterol yang tinggi itu. Yang pertama adalah diet yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah kurang olahraga dan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah merokok. Yang keempat memang faktor obesitas. Yang kelima adalah konsumsi alkohol berlebih. Nah, itu adalah gaya hidup yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kolesterol yang tinggi. Ya, jadi memang ada banyak sekali faktor selain faktor genetik seperti yang di konten sebelumnya. Nah, memang kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Ya, mulai dari apa yang dikonsumsi hingga apa yang kita lakukan atau aktivitas apa yang akan kita lakukan itu semua dapat berpengaruh atau berdampak ya. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya memang kita itu selalu mengontrol kolesterol di dalam tubuh kita dengan cek rutin kolesterol di dalam tubuh kita yang minimal 3 bulan sekali. Oke, kemudian 5 cara mencegah kolesterol jahat. Seperti yang dijelaskan tadi ada pola makan, olahraga, berhenti merokok, menjaga berat badan, dan juga faktor keturunan. Nah, untuk faktor keturunan ini gimana? Nah, biasanya dokter memang akan merekomendasikan obat penurun kolesterol. Tapi pada fungsinya, pada lapangannya, kalian harus mengelola sendiri apabila memang kalian memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol yang tinggi, maka kalian bisa mengelolanya sendiri dengan cara hidup sehat, menjaga pola makan, rajin berolahraga, tidak merokok dan alkohol, gitu, dan juga menjaga berat badan seperti itu. Oke deh, cukup sekian konten kolesterol yang kedua ini, part 2 ya. Dan buat kalian yang sekali lagi yang belum nonton di part 1 tentang kolesterol juga, silahkan untuk scroll, kalian bisa lihat, di situ ada konten tentang kolesterol yang lainnya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe, karena memang subscribe nggak ada ruginya, kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Oke, terima kasih. See you on the next content. Bye-bye.